Debi, Debi cantik. Itu papanya disuruh sholat dulu tuh. Udah sholat. Bohong. Udah Debi, udah sholat. Pa, kalau papa belum sholat, gimana Debbie mau sholat? Debi, nggak boleh ngomong gitu. Itu namanya kualat. Di mana-mana tuh bapaknya yang nyuruh anaknya sholat, bukan anak. Sakit atau orang tua Cece teh sakit gitu. Cecenya nggak punya uang. Nah, pertama kali kalau ke rumah sakit, yang ditanyain teh apa coba? Pasti teh masalah biaya kan, Cek? Tapi kalau Cece teh kerja di luar, uang banyak, ada keluarga yang sakit, pasti teh bisa langsung ditanganin sama dokter, langsung bisa masuk ke rumah sakit. Sekarang mah deket Cek dari mana-mana. Kalau Cece mau pulang, tinggal naik pesawat. Dari Timur Tengah ke sini teh cepet Cek, cuma 8 jam. Lebih cepet dibanding dari sini ke Surabaya naik mobil. Kalau misalnya ada keluarga yang sakit, mereka masuk ruang perawatan, Cece teh udah sampai. Kalau Cece kangen, Cece teh tinggal telepon. Apalagi Cece handphone sekarang teh udah canggih-canggih, bisa video call, jadi bisa langsung lihat-lihatan. Kangen hilang. Kalau misalnya anak Cece teh pinter, terus mau disekolahin tinggi, tapi Cece nggak punya biaya, kan kasihan anaknya, Cek. Disuruh belajar supaya pinter. Begitu pinter, kitanya nggak punya uang buat ngebiayain. Kan kasihan anaknya juga atuh, Cek. Cece teh gak usah lama-lama, 2 tahun aja. Gaji sebulan 8 juta. Dalam 2 tahun teh Cece udah bisa beli segala macem, Cek. 2 tahun mah sebentar, cuma 2 kali lebaran. Ah, itu mah cuma manis di mulut aja. Begitu berangkat ke sana, ditangkap polisi di sana, disuruh pulang, uang hilang. Makanya, Cek, kalau mau berangkat teh harus hati-hati. Harus dari biro yang resmi. Kayak biro saya resmi, Sumber Makmur. Nah, kalau dari biro saya ya, Cek, Cece teh berangkat kalau sudah ada kerjaan. Nah, sebelum berangkat, Cece teh dikasih pelatihan. Cece teh diajarin dulu bahasanya, budayanya. Cece teh coba aja dulu 2 tahun. Pasti Cece teh langsung minta perpanjang kontrak. Kalau di biro saya, nggak ada Cek yang kerja 2 tahun. Pasti teh langsung minta diperpanjang kontraknya. Ada yang udah 10 tahun, bahkan udah ada yang 12 tahun, Cek. Sekarang, Cek, hidup mereka teh udah pada enak. Rumah mereka teh pada mentereng. Sawah punya, emas punya, motor juga punya. Tapi kalau Cece nggak percaya, sok coba kapan-kapan Cece teh main ke Ciraos supaya Cece teh bisa lihat sendiri. Saya pikir-pikir dulu ya. Saya sih nggak maksa, Cek. Tapi kan Cece tahu sendiri, yang pengen berangkat ke sana teh banyak pisan. Sekarang persyaratannya teh lagi mudah, Cek. Tapi kalau 2 bulan lagi, bisa saja persyaratannya teh berubah, jadi persulit. Kalau sekarang teh lagi mudah, Cek. Cuman butuh fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, sama surat izin dari suami. Kayaknya suami nggak ngizinin, Cek. Mau kerja di mana? Coba Cek dapat penghasilan 8 juta per bulan. Suami Cece kerja di mana? 8 juta per bulan, itu teh gaji sarjana, Cek. Kalau Cece punya gaji 8 juta per bulan, suami Cece teh gak perlu kerja lagi. Tinggal ngurusin anak aja di rumah. Tetep, Cek. Saya harus ngomong dulu sama suami. Ya udah, apa? Nih ada kartu namanya cucu. Nanti Cece tinggal hubungi cucu, nomor cucu teh ada di situ. Tapi ingat, Cek, terbatas, persyaratannya teh masih mudah. Makasih ya, Cek. Iya, Cek. Di dalam hidup, kita teh harus hati-hati menjaga sikap dan perbuatan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita miliki ke depan. Kita tidak pernah tahu kita akan menjadi apa di suatu saat. Dalam perjalanan hidup, ada catatan-catatan yang kita punya. Ada yang baik, ada yang buruk. Keburukan yang kita lakukan akan susah dilupakan orang. Berbeda dengan perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik 1000 kali, akan sangat mudah dilupakan orang.
Tapi kalau berbuat buruk satu kali, akan diingat orang selamanya. Contohnya Teh Idan. Kalau saya bicara tentang Idan di Ciraos, apa yang ada di kepala orang-orang? Pasti Idan teh tengil, sombong, tukang tipu, tidak bertanggung jawab. Tapi sekarang Idan sudah berubah. Dia sudah urus kamu, Saung. Sudah urus Ira. Dia urus anaknya. Dia beri pekerjaan teman-temannya. Idan teh sudah berhasil. Tapi di mata orang-orang, Idan tetap seperti yang dulu. Tengil, sombong. Apalagi kalau melihat gayanya. Caranya dia bicara. Caranya dia berjalan. Males ngelihatnya. Tapi saya sendiri masih curiga. Di kepala saya, Idan teh masih nipu orang. Idan main kedukun. Idan main batu-batu jimat. Pokoknya semuanya yang musyrik itu. Itu dugaan, sakwa sangka. Tapi kalau Idan nipu orang, pasti dia sudah menghilang dari sini. Pasti dia tidak akan bawa tamu-tamunya ke sini. Pasti dia menggunakan alamat palsu. Ada lagi, Koswara. Sama-sama maju. Sama-sama memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Kenapa kita tidak curiga sama Koswara? Kenapa kita tidak iri dengan dia? Kenapa kita tidak ngomongin dia? Kenapa kita tidak menjelek-jelekan dia? Karena dari dulu jalannya Koswara teh lurus. Bukankah tidak menutup kemungkinan Koswara juga main dukun atau memuja-muja setan? Kenapa kita tidak terpikir sampai ke situ? Karena masa lalu Koswara teh bagus. Koswara sholat kita senang. Idan sholat kita curiga. Bisa jadi di mata Allah sholatnya Idan lebih diterima Allah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu penting. Karena untuk besok apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi sejarah. Bisa jadi masa lalu yang dicatat zaman. Sudah masuk waktu zuhur. Ajan Joni. Junet, Pak Ustadz. Oh iya, siapa lah namanya? Sok. Iya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Cepet ganti baju, sholat, baru makan. Iya, Nek. Debi cantik. Itu papanya disuruh sholat dulu tuh. Udah sholat. Bohong. Udah Debi, udah sholat. Pa, kalau papa belum sholat, gimana Debbie mau sholat? Debi, nggak boleh ngomong gitu. Itu namanya kualat.
Di mana-mana tuh bapaknya yang nyuruh anaknya sholat, bukan anak.